Gara-gara anggur asam, ada Tuhan yang mati koit. Kalau Anda sini hanya datang mute, saya turunkan. Halo. Dia naik mute. Ya, halo ya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Agama apa, Bang? Agama Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau ditanggapi? Itu saudara itu terlalu mengolok-olok ya. Namanya tidak beretika. Aku heran nengok kalian ya. Kalian itu munafik. Terus kalau Munafik. tengok si Agatha tuh bagaimana? Si CP bagaimana? Nggak mengolok. Bibi kiper kau tuh. Menyatakan kebenaran, fakta. Loh, oke. Saya tanya sama kau, Yesus laki-laki bukan? Dalam sebagai manusia laki-laki. Nah, kau laki-laki juga kan? Kau umur Iya. berapa kau nikah sama istrimu? Saya umur 25. Nah, Yesus 33 tahun, kenapa nggak difungsikan burungnya? Ya, saudara itu tidak ngerti. Dia normal tidak- apa enggak? Dia normal apa enggak? Jawab, dia normal apa enggak? Tidak dibahas Ya sekarang. udah. Kalian selalu melarikan ke Nabi saya. Nabi saya ketika menikah memiliki beberapa istri, normal, wajar. Nah, ada Tuhan katanya ada ke sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya berfungsi nggak kulupnya itu? Dia bukan seperti yang Berfungsi enggak? Manulang, saya tanya dulu sama kau. Ada laki-laki ganteng, ya kan? Ketika dia berumur 20 tahun atau tidak 17 tahun, ketika dia sudah disunat, ya kan? Dia sudah mulai balik, dia dewasa, tumbuhlah Ya. dia punya kumis, tumbuhlah bulu jembitnya. Pertanyaan saya, dia normal apa enggak ketika tidak difungsikan? semua normal, tapi tujuannya bukan untuk itu loh. Makanya Sekarang gini, coba halo. kau baca Wahyu 19 nomor 7. Kau baca Wahyu 19 nomor 7. Kau Dengar baca dulu. dulu Wahyu 19 nomor 7. Dengar dulu. Baca dulu Wahyu 19 nomor 7. Mungkin Kenapa saudara pada itu- waktu itu, kenapa di situ baru difungsikan kenormalan dari Yesus? Coba baca. Mau saya baca? Baca aja. Oke, baca. Itu ada lagu yang kayak gara-gara sebotol minuman. Saya jadi teringat. Gara-gara anggur asam, ada Tuhan yang koit. Bentar ya. Ini punya kitab tidak dibaca. Oke, saya bacakan. Ya. Apa dikatakan di sini? Perjamuan kawin anak domba. Saya bertanya dulu, kawin dengan nikah beda apa sama? Beda tipis. Kalau kawin itu apa? Iya. Kawin apa? Kalau Hai. kawin, ya menurut pemikiran kita ya, kawin kan. Duluan kawin apa duluan nikah? Menikah. Oke, di sini perjamuan kawin, bukan perjamuan nikah. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air badan, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ada Tuhan menjadi Raja, itu gimana itu? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dia siapa? Yesus. Karena hari perkawinan anak domba. Yesus Ya. ini kok kalian kiaskan jadi binatang. Kurang ajar kalian ya. Ada otak kalian. Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, baru sini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tenang aja, nanti kau kuundang Manulang. Undang kau Manulang. Iya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Berarti benar, Yesus itu akan mengawin. Makanya saudara tidak paham itu perumpamaan kawin. Jadi kalau memang hawa nafsu yang kau pikirkan seperti itu. Jadi kalau memang untuk membahas itu kalian nggak sanggup loh, nggak paham dan tidak mengerti.
Jadi kalian hanya arahnya mengolok dan mengejek, itu aja. Sekarang coba kita balikan ke original. Pengantin Iya. itu merujuk kepada siapa? Gimana? Ke originalnya kan bahasa Yunani. Pengantin itu merujuk kepada siapa? Pengantin itu gambaran. Dengar dulu. Tuhan Yesus itu pengantin dan wah gereja. Dengar dulu. Pengantin itu kita balikan ke original. Pengantin itu merujuk kepada apa? Bahasa aslinya, bahasa originalnya, Yunaninya merujuk kepada apa? Hah? Oke, Ayo. lanjut aja. Saya tidak belajar. Langsung aja, coba. Itu Ayo, merujuk lanjut. kepada gune manulang. Gune itu artinya pengantin, bukan perumpamaan. Iya, pengantin. Banyak. Kami paham loh. Udah Yesus Pengantin kau kawin mengawin. bukan kawin itu seperti bersetubuh, bukan itu yang diartikan. Makanya kalian sesat. Nanti tiba Perkawinan. Sekarang tanya dulu sama kau. Iya. Tanya dulu sama kau. Perkawinan yang di sini merujuk kepada apa? perkawinan yang di sini di kitab Wahyu itu Tuhan Yesus datang ikut gerejanya. Untuk kawin. Untuk Bukan kawin. untuk kawin. Untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga itu maksudnya, Loh, bukan kawin. Sekarang oke. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Ku tanya dulu Ya. sama kau Manulang. Ketika ada suatu reunian, terus dia bilang gini, Manulang, Pak Manulang, ini kita sahabat-sahabat kita yang di SMA dulu alumni Iya. mau mengadakan perkawinan. Ayo kita kawin yuk. Nanti di dalam kafe. Begitu. Hanya untuk mau merujuk kepada perkumpulan. Begitu. Ya memang. Makanya dibedakan perkawinan di dunia ini dengan yang dimaksud di firman Tuhan di Alkitab ya. Jadi makanya dengar dulu. Kenapa kau nggak jujur Manulang? Terima kenyataan kalau Tuhan kau kawin mengawin. Saya paham, tapi bukan itu artinya. Itu kan perumpamaan kawin itu bagaimana berkumpul kan itu. Kan itu arti kawin kan berkumpul kan, bersatu kan. Ya, berkumpul Kawin bersatu, secara umum bercerai-berai, bersatu dan bercerai-berai bersatu. menjadi tetap satu. Ini saya balikkan dulu pertanyaannya. Kawin itu suami istri Apalagi? bagaimana? Jauh-jauhan atau Loh. bersatu atau Nah, kan Menjadi itu satu kan? daging, menjadi Satu satu daging. Jadi Sama begini, halnya. Manulang, Ya udah. Manulang dengar Manulang. Kalau kau dengan perempuan yang bukan istri kau menjadi satu daging di atas ranjang di dalam hotel, itu sudah istri kau namanya. Sama artinya, tapi pengertiannya Artinya bukan apa? itu. Aduh. Oh, pengertiannya apa? Pengertiannya memang pengertian kawin itu bersatu. Nah, itulah dulu kan. Jadi makanya Oke, saya tunjukkan ya. manusia Udah, lu dan diam. Tuhan Saya dan- tunjukkan data. Kok nggak ada data kau? Saya tunjukkan data. Kok nggak ada data? itu arti rahasia firman Tuhan. Arti gigir kau. Sekarang gini, makanya firman Tuhan kalian harus tahu. Diam. menangis Kau kau diam yang lah kau. tertawa Kau nggak ada hari ini. nunjukkan data sama aku kau Manulang. Diam kau. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan. Kita klik bahasa Ya. originalnya ya. Nah, ini merujuk kepada siapa? Apa? Kepada Ya. gamos yang artinya apa? Perjamuan kawin. Ini nih. Perkawinan, wedding, marriage, perjamuan kawin, pesta kawin. Itu kan sinonim Sekarang loh, kita kawan. balik, kita cari perkawinan anak domba dan Ya. pengantinnya telah tiba dan istrinya. Di sini merujuk kepada siapa? Kepada istrinya. Istrinya kita Itu klik. arti sinonim Ayo, supaya diam kalian- kau. Ini merujuk kepada apa? Diam kau. Ini merujuk kepada apa? Gune, yang artinya perempuan. Istrinya, istri, seorang perempuan. Perempuan, istrimu. Makanya- Aduh, malu lah Lalu, kau. Makanya Apalagi mau jangan kudengar. diartikan secara hurufiah. Nah, Jadi Itu secara apa? rohani. Secara kiper kau. Kita harus paham. Jadi kalian itu memang sebenarnya tidak paham arti Alkitab karena itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Rogi. Pengetahuan dan logika manusia. Jadi mungkin saudara kita Dituntun ketahuan oleh- sekarang tiba waktunya saudara menangis lah nanti di neraka sana. Kalau nggak saudara bertobat. Ku tanya dulu sama kau. Ya. Yang menulis kitab kau tuh dituntun Roh Kudus apa dituntun
Dituntun oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang melihat saksi bahwa Daud mengintip Batseba mandi? Jawab. Itu kan sudah dituliskan di sana. Roh Kudus. Kalau memang kitab kalian dituntun oleh Roh Kudus ketika menulisnya, siapa saksi yang melihat Batseba diintip oleh Daud ketika Batseba mandi? Ya secara manusia memang tidak ada. Ya memang benar. Roh Kudus lah. Jadi dipermalukan. Dengar dulu. Oh ya. Terus siapa saksinya ketika dua putrinya Lot digauli oleh dua putrinya Lot menggauli bapaknya? Sementara itu Oke, semua. di dalam menuliskan bahwa selama Maria hamil, Yusuf tidak ada menggauli Maria. Siapa saksinya? Itu Selama sudah Maria mengandung, Maria tidak digauli, disentuh oleh Yusuf. Siapa saksinya? itu tidak pertanyaan itu kawan, itu pertanyaan. Kalau kita mencari-cari kesalahan, memang semua bisa kita mencari Bukan kesalahan. Kau sendiri Mencari yang kesalahan. mengatakan Bang Manulang, itu Kau sendiri yang mengatakan. Penulisan kitab kalian itu, Bible kalian itu dituntun oleh Roh Kudus. Berarti pertanyaan Betul. saya, dari mana Lukas tahu kalau Maria tidak digauli selama Maria mengandung Yesus? Ya, oke, saya semua Roh Kudus lah yang memimpin. Tidak mungkin orang berbohong menuliskan kitab suci. Jadi itu pun dituliskan supaya sebagai bahan Ya. tidak dilakukan. Untuk apa kan itu, Ku? ada pengajaran, ada Ya. perintah, Ah. ada yang harus ditaati, kan begitu. Ada positif negatifnya. Ya. Gimana yang harus kita ikuti? Kan begitu namanya Iya, pengajaran. betul itu. Bukan semua yang baik-baik. Jadi yang- Betul. Makanya jangan saya mau disuruh. bertanya, loh bukan semuanya yang baik-baik, betul. Jadi Iya. bagaimana kalau ada penulisan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak di sini, itu macam mana itu? Kenapa justru mengajarkan yang kesesatan? Datang Mana Tuhan ayatnya? memerintah. Di mana ayatnya? Amsal Amsalnya. 7:18. Memang Amsal berapa tuh? Amsal 7:18 itu ku. Amsal 18 ya? Paham dia ya? Tunggu. Ayat berapa nih? Datang si Bodat itu, datang si Bodat. Takut kan? Takut Tengok kau nanti. kan? Nah, kan tengok kepanasan dia kan Takut itu. kan? Nah, itu ini masih enak. Ah, tuh tengok kan, tengok Welcome kan. Amerika. Welcome Amerika. Well, you takut? You Ih, takut? takut. Ih, Welcome gaya kau Amerika. bahasa. Kau aja di kampung-kampung kau makan ubi kau makan apa kau you so kali kau jijik aku. Marga Siagian pula dia ada di kampung lagi menggali ubi makan direbus dibakar biar bisa makan sok pula you katanya jijik kan ya kau. Biasa aja lah kau monyong. Silakan itu Amsal 7 nomor 18. Amsal 7:18 ya. Iya itu. Hati-hati kalau dibaca nanti istri itu loh. Itu nanti Iya. pergi kerja. Wih dibacanya itu. Marilah kita memuaskan birahi. Ayo abang, suamiku nggak di sini. Itu dengar dulu. Itu Iya. menggambarkan. Jangan menggambarkan, baca dulu itoku. Ayo. Nah, ya, Ayo. ayat berapa tadi? Nah. 8 ya? 7. Ayat 18 itu. Itu cuman nanya kalau ada duit beli cotton bud lah. Kalau tidak aku kirim lah untuk membeli cotton bud. Oke, saya baca ya. Oke. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Udah? Wah, Karena suamiku ya. tidak di rumah. Oh, ada.
Mati itu. Jangan dulu, jangan ketawa. Iya, aku ngerti loh, paham ayat ini. Dengar dulu. Iya itu. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong Wih, uang itu. bawanya. Jadi Itu Bang. capek-capek lah kau cari duit itu. Bawa lah kau sekali pulang, bawa kau 10 juta 20 juta. Tiba-tiba istrimu di rumah sudah sama laki-laki lain itu. Ah. Jadi makanya di situ kalau naik ke atas saya tujuhnya dulu. Dengar dulu contoh ini, contoh. Ya, contoh. Ya. Yang tujuh kan. Kuliah di antara yang tak berpengalaman. Oh. Udah pasti di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Nah, contohnya ada Nah, pemuda-pemudi 18 yang bacanya. tidak berakal budi. Baca. Nah, dirayu oleh perempuan-perempuan yang tidak bermoral. Seperti itu gambarannya. Jadi artinya Iya. mendidik anak-anak muda supaya jangan mau tergoda oleh perempuan-perempuan yang tidak bermoral. Seperti itu Oke. pengertiannya ini. Terus kenapa Tuhan kau itu menyuruh manusia yang baik untuk kawini wanita pelacur? Nah. Yang mana lagi Hosea 1 nomor 2 coba baca. Hosea 1. Iya. Paham aku ini. Ya, paham. Ya. Ya. Dari judul dulu ya, judul kita baca ya. Ya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Udah dari situ aja Ya, sudah saya tahu tanya, sudah. Hosea itu siapa? Itu Nabi Israel, Dia Nah. seorang raja. seorang nabi. Oke. Nabi Hosea. Kalau Ya. berarti kalau nabi berarti akhlaknya mulia kan? Mulia betul. Nah, kenapa disuruh dikawini dengan wanita pelacur? Makanya judulnya keluarga Hosea. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Iya, betul itu. Sebentar Ya. dulu. Seandainya Hosea tidak kawini seorang wanita pelacur, apakah perikopnya tetap keluarga Hosea sebagai gambaran? Apa salah Hosea di situ? Sampai dia harus dicontohkan keluarganya sebagai keluarga yang tidak baik. Sementara Hosea yang disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk kawini seorang wanita pesundal. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini sudah bersundal hebat. Nah, pertanyaan saya, perikopnya keluarga Hosea sebagai gambaran, ya kan, betul? Ya. Seandainya Hosea tidak kawini wanita pesundal, apakah perikopnya seperti itu juga? Jadi kalau kita pelajari makanya jangan sepotong-sepotong. Kalau memang manusia itu bebal diajari. Bukan itu. Sekarang gini itu, coba kita pakai akal gini itu. Itu dari keluarga yang baik-baik. Keturunan, maksudnya keturunan itu dari keluarga yang baik-baik, dari pendeta. Dari opung sudah pendeta turun ke bapak pendeta, itu juga pendeta. Nah, ada perintah. Itu disuruh kawini seorang wanita pelacur. Terus ketika itu kawin sama wanita pelacur, jadi otomatis keturunan itu ada pelacur-pelacurnya. Nah, jadi keluarga itu ini dibuat sebagai gambaran di kampung itu keluarga yang tidak baik. Sementara itu yang karena disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk kawini seorang wanita pesundal. Kalau itu kan memang namanya perintah Tuhan itu. Jadi sebenarnya begini, adil nggak buat Hosea di situ? Itu bukan hak kita untuk mengatur Tuhan. Ayamnya Itu nggak ada urusan kalau kita udah untuk apa? mengatur Tuhan kan begitu. Kita harus paham. Berarti nggak, menurut itu adil nggak? Nah, secara logika tidak adil, tapi itu bukan. Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, itu firman Tuhan ini. Itu Tapi akan jujur. logika secara umum Tunggu. ya. Oke, berarti tidak adil kan? Tidak adil ketika ada Menurut seorang kita ya, laki-laki yang baik. Ya betul. menurut kita ya. Begini itu. Tuhan menciptakan kita manusia untuk apa tujuannya? Satu, beribadah. Kedua, kita Iya. mendapatkan keadilan di dunia ini. Keadilan apa? Keadilan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita kepada kita. Apa? Iya.
ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Robku, berikanlah aku pasangan yang betul-betul baik, yang soleh atau yang soleha, yang suatu saat akan keturunanku juga yang soleh dan soleha. Itu permintaan kita kepada Allah. Nah, ketika kita malahan kita disuruh kawin sama, contoh saya, Nora, kau kawin dulu sama laki-laki mucikari. Adil nggak sama saya? Tidak. Menurut ibu Tuhan kan itu begitu. tidak adil. Dengar, Tuhan itu tidak adil. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, tujuannya di dunia untuk apa? Biar berbuat kebaikan, kebajikan. Tetapi heran ketika ada seorang laki-laki yang baik, yang mulia akhlaknya, harus diperintahkan kawin dengan seorang wanita pelacur. Peranakanlah anak-anak pelacur. Terus perikopnya gambaran keluarga Hosea. Terus keluarga Hosea dijadikan gambaran keluarga-keluarga yang tidak baik, yang membelakangi Tuhan. Ini bagaimana? Sekarang ini, kalau saya membentuk guci lah dari tanah liat, apakah tanah liat itu harus begini, harus begitu? Kan tidak mungkin kan? Jadi kita harus patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta. Seperti itu jawabannya itu. Jadi nggak mungkin kalau tanah liat atau batu bata mau dicetak, batu bata itu melawan. Jadi masalah adil itu hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan, tidak bisa kita Itu beda lawan, itu, kan gitu. beda. Matikan nanti hangus dan. Itu beda itu. Bedanya begini itu. Ketika kamu menikah dengan perempuan yang latar belakangnya baik. Baik. Nah, ketika sesudah pernikahan itu berjalan 3, 4, 5 tahun, terjadi sesuatu yang merubah salah satu sifat dari pasangan kita. Karena kita tidak tahan dengan sifat atau tingkah laku perilaku pasangan kita, akhirnya kita memutuskan untuk berpisah atau cerai. Nah, itu baru yang namanya keadilan. Apa tuh keadilannya? Keadilannya begini, Ito memilih istri Ito ini, sebelum menjadi istri Ito pasti perempuan yang baik. Betul? Nah, ketika berjalan sampai 10 tahun pernikahan, mungkin istri Ito ada melakukan suatu kesalahan. Maaf, dia mungkin selingkuh atau bagaimanapun. Nah, sekarang ketika Ito memilih untuk bercerai, itu yang baru namanya keadilan dari Tuhan. Karena pada waktu sebelum terjadi yang namanya pernikahan, Ito meminta kepada Tuhan untuk memberikan perempuan yang baik untuk dijadikan istri. Kelak anak-anak saya juga akan memiliki keturunan yang baik-baik. Seperti itu. Nah, ini udah tahu wanita itu pelacur, Ito sendiri saja belum tentu mau kawin sama wanita pelacur. Emang Ito mau? Iya, Pak. Enggak, aku tanya dulu, Ito mau apa enggak? Ya itu beda cerita. Itu kan enggak kita lain yang direncanakan, lain yang kita pilih kan begitu. Kalau memang kita mengasihi dia kan begitu. Itu makanya saya bilang, kenapa dikatakan pergilah kawinilah seorang wanita pesundal, peranakanlah anak-anak sundal, sebab negeri ini sudah bersundal hebat. Nah, jadi ketika ada negeri itu bersundal, ingat tercatatnya Sodom dan Gomora, kenapa diluluhlantakkan oleh Tuhan? Karena perzinahan yang begitu hebat pada waktu itu di kota itu. Nah, negeri ini sudah bersundal hebat. Kenapa Tuhan tidak menghukum negeri itu? Oh ya, karena Tuhan itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menunggu sabar untuk bangsa bertobat. Amalek, jangan lupa. Tuhan menyuruh menuntaskan semua bangsa Amalek, termasuk anak-anak yang masih kecil, binatang, wanita menyusui, wanita hamil. Bangsa Amalek harus ditumpas sampai habis. Di mana belas kasihan Tuhan? Nanti kita tanya aja di surga kalau sama-sama kita di sana. Kan itu aja. Jadi sekarang gini toh ya. Surgamu di mana? Surgamu. Cuma sayangnya nanti aku di surga, kalian di neraka, itu loh masalahnya. Nggak jumpa karena hanya Yesus jalan ke surga, kalian nggak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi bagaimana mau jumpa di sana? Yesus itu hanya jalan, betul. Jalan dia. Jalan tujuannya bukan kepada Yesusnya, tujuannya kepada Bapa. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Oke. Jadi kepada Bapaknya. Ada jalan, apa bisa ke aku surga? akan menyiapkan tempat. Coba lanjutkan ayatnya. Aku akan menyiapkan tempat di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Bapakku. Ya udah.
Jadi makanya ya itu juga jawabnya bahkan. Di rumah Jadi- Bapakku, bukan Nah, di ya. rumah Yesus. Jadi pertanyaan saya, pemilik surga siapa? Tuhan Yesus. Dari mana lagi datangnya? Kan itu. Coba doa Bapa kami, itu aku. Ayo. Iya. Nah. Doa Bapa Kurang kami. dengar. Dua Bapa kami. Bapa kami. Ya. Ya, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah Terus? namamu. Datanglah Ah. kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kan Jadilah kehendakmu. Wah, tak hafal dia. begitu. Sekarang Tak hafal dia. Jadilah kehendakmu baru seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Yesus meminta kepada siapa? Oke, makanya saya bilang. Kepada Bapa. Doa Gini Bapa loh. kami itu tunggu dulu itu. Doa Bapa Iya. kami itu saja sebenarnya sudah jelas. Kepada Nah. siapa kita meminta? Kepada Bapa di surga. Ya udah, bukan kepada Yesus. Yesus Tapi saja harus- mengajarkan. Hei, Iya. doa yang akan kuajarkan kepada kalian. Ini khususnya ini untuk meminta kepada Bapa, bukan kepadaku. Bapa kami yang di surga, dia memuliakan Bapaknya. Iya. Dikuduskanlah namamu, datanglah Iya. kerajaanmu, jadilah Iya. kehendakmu. Kehendak siapa yang jadi? Kehendak Bapa di Kehendak surga. Bapa. Betul. Jadi kehendak Bapa Iya. itu benar ini toh. Kehendak Bapa di makanya. surga itu jadi melalui Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kehendak Betul. Bapa tidak jadi. Berarti Yesus itu hanya perantara. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Iya. apa yang dilakukan Yesus? Berdoa. Apa doanya? Saya lupa ya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Iya. Jadi Yesus diutus untuk menyatakan kemuliaannya. Hei Bani Israel, lihatlah. Semua yang aku lakukan ini adalah mukjizat dari Allah, dari Tuhan, dari Bapakku kepadaku untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya ada Tuhan, bukan Iya. aku Tuhan. Makanya dia mengatakan, "Hai Bani Israel," katanya, "hukum yang terutama dan paling utama itu apa? Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa." Makanya dia katakan, Iya. hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Tuhan Tuhan Allah yang benar, atau iya. Bapa yang di sorga. Dan Jadi Yesus gini. mengklaim dirinya hanyalah utusan. Apa Tunggu. gunanya Yesus diutus? Dengar dulu itu. Apa gunanya Yesus diutus? Satu, Ya. menyatakan kemuliaan Bapaknya. Melalui apa Yesus menyatakan kemuliaan Bapaknya? Melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Mukjizat Amin. semua yang dia lakukan itu diberikan Bapaknya kepadanya. Nabi Amin. Musa bisa membelah lautan. Dari mana? Dari kuasa Tuhan diberikan kepada dia. Iya. Nabi Lut bisa membuat bahtera. Nah, Iya. terus sekarang Yesus kalau di dalam Islam yang namanya utusan itu adalah nabi ataupun rasul. Jadi Iya. Yesus itu hanya sebatas nabi ataupun rasul. Makanya Yesus kedua, untuk apa tujuannya datang ke dunia? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Terus Iya. tugas Yesus apa? Menyampaikan firman. Jadi untuk apa dia dijadikan Tuhan? Orang yang diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan firman, menyatakan kemuliaan Bapaknya bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi. Iya. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Oke. Aku dulu ya. Jadi gini toh. Saya rasa itu ini pendeta ya sekarang ini ya. Jadi aku ingin menjelaskan sama saya. Nah, ini dia. Jadi Saya gini. pendeta yang tidak mengambil perpuluhan itu. Nah, bilang, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia itu ya. Saya dukung itu. Betul. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Untuk Iya. apa? Untuk menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Bapaknya, Yesus bukan Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Gigi kiper kau. Ini toh, gini ya. Yesus itu sebagai memang pada saat dia berdoa memberikan contoh. Seperti inilah berdoa kepada Tuhan yang benar. Itu sebenarnya dialah Tuhan yang dimaksud. Akan begitu. Makanya sesudah kematian dan naik ke surga kembali kepada keilahiannya. Jadi sekarang Yesus kan di surga.
Jadi seperti yang itu bilang itu memang dia mengajarkan orang Yahudi, Bani Israel, bahkan orang-orang di sekelilingnya cara berdoa yang benar, cara mempercayai Tuhan yang benar seperti ini. Makanya dia ajari berdoa. Seperti dia, seolah-olah dia Iya lah betul. manusia. Diajarin berdoa, yang diucapkan siapa? Yang diucapkan siapa? Iya Bapak di surga. Ya udah. Makanya memberikan contoh seperti itulah guru kan harus diajari murid-murid yang tidak tahu baca kan seolah-olah guru itu sebagai apa kan begitu mengajari murid-murid akan begitu. Tidak dia langsung sebagai apa di sana kayak mana saya bilang ya. Memang memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang cara belajar yang benar begini supaya dia kelak jadi guru. Wah, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu pun makanya pada saat itu dia bisa sebagai guru, sebagai nabi, sebagai raja dan Tuhan juga. Semua dicontohkan. Enak kali lah kau itu buat banyak jabatan untuk Yesus. Semua jabatan untuk Yesus loh itu. Makanya di situ kan ada raja, ada Tuhan, ada Elohim, ada Ilah, ada gembala, ada Gembala dokter, di atas apa? segala dokter, tabib di atas segala tabib. Raja, Kristus, Mesias, itu loh. Makanya itu memang paham Alkitab. Saya bingung kenapa jadi nggak percaya sama Yesus. Justru itu tadi mengolok-olok. Ya iyalah. Yesus itu mengatakan hidup yang kekal itu Nora. Engkau hanya mengenal satu-satunya Tuhan, satu-satunya Iya, Allah. Tanpa Yesus tidak bisa itu kepada Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah utusan. Nah, bagi kami utusan itu adalah nabi ataupun rasul untuk menyampaikan wahyu yang difirmankan oleh Allah. Makanya saya bilang Gitu tadi loh. Yesus itu pun satu sisi nabi loh. Nah, itu menubuatkan hari-hari yang nah. Jadi gitu, makanya Aduh. justru kayak mana ya? Justru itu lebih paham memang dari ya saya akui lah. Tapi puji Tuhan lah kalau memang untuk kebaikan ya nggak masalah kan begitu. Iya, jadi begini toh. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible itu saya iakan, saya amenkan. Kenapa? Karena Yesus itu cuma mengklaim dirinya hanyalah utusan. Gitu. Makanya jangan satu patokan Jadi kita itu pegang. nggak bisa itu nggak bisa menjabat sebagai guru, pengacara, sebagai bupati, wali kota, nggak bisa itu. Satu jabatan tetap satu. Itu Tuhan kan tetap manusia. Tuhan. Itu kan bagi Tuhan tidak manusia bisa jadi biasa. dengar dulu. Enggak, gini itu. Tuhan tidak mungkin dia itu menjadi binatang. Tidak mungkin menjadi manusia. Terus jabatannya Tuhan jadi utusan, Tuhan jadi guru. Ya Tuhan. Tuhan itu maha. Gitu loh. Maha segalanya, maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Jadi ketika Yesus pada waktu dia berada di kaumnya, dia berada di tempat tinggalnya, apakah dia mengetahui terjadi di kota-kota yang lain? Tidak. Bahkan hari kiamat saja Yesus tidak tahu apa-apa. Gitu loh itu. Itu kan karena Ya tidak iyalah, dijawab. Bu. Masa Tapi tidak kalau tahu hari dia kiamat dikasih bagaimana? tahu, siap. Makanya hari kiamat tidak diberitahu. Kalau ibu diberitahu udah siap-siap ya. Bukan. Apakah Yesus Bukan. tahu hari kiamat? Tidak, dia tidak akan memberitahu siapa. Ya udah, berarti Yesus Dia manusia. tahu sendiri. Sekarang saya kasih tahu. Jangan Yesus ketawa. salah apa bukan? Yesus salah bukan? Yesus salah bukan? Yesus Tidak. salah. Dia firman. Dia firman. Nah, lu ketawa. Kalau nggak tahu, ketawa, congoronta. Bukan. Fata, Manulang tadi bilang mengatakan Yesus itu bukan Allah loh. Makanya saya ketawa. Kau mengatakan Dengar dulu. Allah. Dia Hah? dengar dulu. Kenapa Dia beda dengar kalian? firman. Dia firman. Kenapa beda Kayak kalian? Sekarang Dia gua tanya dulu. sama lu. Itu nggak tahu Dia itu dulu, siapa Bang. Manulang. Sama kayak lu sih. Hari Tonang Allah. Manulang tuh nggak ngerti. Hah? Allah. Gua tanya sama Kenapa? Allah. Sebentar ya itu mute aja Ya, itu. gua mau Saya tanya. sama Fata itu. Gua Ya nggak itu mau aku lu mute aja. berani Itu ke jangan agama turun. agama. Itu di sini Lu aja. jangan ke agama Kristen. Gua tanya. Muhammad dapat Apa? firman dari mana? Dapat wahyu dari mana? Lu ketawa. Gak usah ketawa, congoronta. Dia jawab. Coba. Ya memang lu kayak congoronta. Ngomong kayak Loh. ketawa-ketawa. Gue paling gak suka Gak kalau apa-apa bicara congoronta. ketawa.
Daripada ada Tuhan yang udah capek-capek kita sembah, ternyata dia membilangkan babi dan anjing. Babi dan anjing. Loh, kamu nggak baca? Di luar dari bangsa Israel itu adalah Punarion dengan pig. You know pig? You know pig? Pig. Ya, tahu. You know pig? Ayo udah makanan. Enggak, bukan. Lu tuh bacanya sepenggal-sepenggal. Kayak lu makan kambing, ya kan? Oh, nggak apa-apa. Jangan Makan kalau kambing baca lebih jangan sepenggal. halal Gua tanya daripada sama makan lu. B2 Gua dengan tanya. gunggung. Aku Tanya sama kau. Wahyu Gunggung dari makan mana, tai Congor? tidak? Gunggung makan kotoran tidak? Kok gunggung? Gue tanya, Iya, Muhammad dapat Gunggung makan kotoran tidak? Gunggung makan kotoran tidak? Dapat wahyu dari Gunggung mana? makan kotoran tidak? Kau diskusi naik ke atas, kau kelonjotan. Kau tengok itu Manulang tuh dari tadi nggak ada muncungnya kayak muncung Punarion kayak kau. Gue kasih tahu sama lu, ya. Kalau memang lu percaya, gue percaya sama Yesus. Sekarang sama lu sama gue, buktiin. Lu apa gue masuk surga? Kita suntik mati berdua. Ayo, berani nggak lu? Kita suntik mati. Kau minum racun dulu. Kata Yesus apa? Ayo. Kata Yesus Ayo, apa? lu apa Sekalipun masuk kau minum racun Lu maut, kau masuk tidak surga. akan mati. Kau minum racun maut. Kau minum racun maut. Coba. Aku tengok dulu kau minum racun maut. Open cam. Ayo kita Bisa nggak lu kau open sama cam? gua. Yang masuk surga lu aku sama juga gua. baru sedikit. Sosok pula kau. Nak saya kau. Bodat. Bodat. Minum dulu kau racun maut. Bodat. Congor lu. Bodat. Congor ronta. Bodat. Kalau Minum orang racun maut dulu kau. Bodat. Lu bodak. Weh, Lu bodak. Punarion. Hei, Lu bodak. Gung. Minum dulu racun Lu maut. bodak. Congor ronta. Gung. Congor ronta. Bibir lu udah tebel. Nah, dapat tuh ciuman kudus itu. Gunggung. Ayo minum racun maut, Gunggung. Fata. Ayo, Gunggung. Ini congor ronta ketawa. Ini najis. Gung. Ini lu gunggung congor ronta. Gunggung. Ayo, Gunggung. Nih. Macam mana? Macam mana B2 itu yang kau makan Orang yang muncungnya? suka minum kencing Ngok, gitu ya? kayak gitu. Gimana? Kalau kencing onta diminum kayak gini. Jangan kan kencing unta. Saya tantang kamu. Saya minum kencing anak saya. Kau minum racun maut. Bisa kau? Kan? Mana kitab kau kibul? Penipu kitab kau tuh. Katanya sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan mati. Buktinya apa? Enggak berani dia. Apa dia bilang, woi? Kenapa kau Gunggung? Sekalipun kau minum racun maut, kau aduh. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan mati, kata Yesus. Udah kau buktikan kau minum racun maut. Hei. Gonggong lagi kau. Gung. Gonggong lagi. Gung. Gak tahu dia. Gak tahu itu. Dari tadi kau itu baik-baiknya dia. Dia kayak bodat ya kan. Kan tengoklah kan, gak bisa dia ngomong. Aku tidak dapat ngomong lagi, Nora. Tolonglah aku, Nora. Aduh. Jadi kayak gitulah itu. Kalau kita diskusi baik, saya pun juga tahunya lawan diskusi saya. Kalau santun, saya santun. Iya kan? Sebenarnya gini, gimana ya? Iya. Jadi sampai Dia hari itu kiamat tentang pun saya itu. Gini loh itu. Ayo, Ya. kita sama-sama suntik mati katanya. Terus kok bilang gak usah suntik mati. Buktikan aja. Ketika kalian selalu memframing, ya kan? Oh minum kencing unta. Jangan kencing unta, kencing anak saya tampung sekarang. Saya minum. Nah, suruh si Evata minum racun maut. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan mati. Di dalam Markus 16. Iya, memang betul. Nah, ya si Evata udah minum belum? Kan, makanya saya bilang mulai dari tadi mengartikan ayat-ayat Alkitab bukan seperti itu, bukan di sana terjadi pertunjukan atau mana saya bilangnya. Dia kabur itu. Gitu. Dia kabur itu.
Aduh, kita naikkan dulu yang lainnya Tok ya. Itu aku ini santun, jadi saya jujur itu ya. Saya lihat rum-rum kayak Agatha, ngeri kali hujatannya kepada Islam itu. Iya, Sebenarnya bukan ngeri. menghujat loh itu, memang mengatakan fakta kan tertulis kan Fakta begitu. apa? Kalau dia mengatakan Allah kamu saya taruh di lubang pantat saya, itu fakta apa? Makanya kalau perdebatan ini Nah. dibahas terus sampai kiamat tidak akan selesai. Hanya Tidak akan masalah- selesai itu. Makanya saya Iya. bilang ayo kita gunakan data. Dari tadi yang saya baca itu kan data. Terus Iya. kalau memang kalau orang itu mengatakan kamu tidak mengerti, saya nggak masalah kalau orang yang ngeyel tuh. Asal jangan menghujat. Betul Iya, kan? Makanya Betul, sama-sama- makanya itu. Ya, di Kristen pun itu, kalau memang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pengertian Alkitab itu mati. Makanya dituliskan huruf-huruf mematikan, tetapi rohlah yang menghidupkan. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita mencari semua Alkitab itu isinya memang kalau kelemahannya memang tidak sesuai dengan pikiran kita. Itulah itu. Jadi kita diajari memang firman Tuhan ini memahami harus dengan rendah hati, dengan Oke. dipimpin oleh Roh Kudus kita berdoa. Saya Diajari. sapa dulu Eda kita ini toh. Eda Oke, ini. lanjut. Sebentar ya toh ya. Izin mute itu Ya. ya. Mute Oke, aja dulu itu. Saya izin Itu dulu nggak usah itu ya, turun. saya mau apa Kemana kau? Ada Di urusannya. sini saja lah. Udah mute aja nggak Kerjaan. apa-apa. Kerja. Permisi ya, Tok, ya. Oke, sehat selalu ya Tok ya. Oke.